Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Malam ini kita kembali melaksanakan persekutuan wilayah serentak. Seperti biasa yang kita lakukan dalam minggu pertama setiap bulan. Namun malam ini kita melakukannya berbeda seperti biasanya. Kalau biasanya kita melakukan ke rumah-rumah, kita bertemu secara fisik. Malam ini kita melakukan secara online, berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi saya yakin bahwa ibadah yang kita lakukan malam hari ini tidak mengurangi akan hikmatnya, dan Tuhan pasti berkenan. Mari kita bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang telah Dia nyatakan dalam kehidupan kita sepanjang pandemi yang kita lalui ini. Mari kita bersaat teduh. Bapa yang baik, sumber segala kehidupan kami. Pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas pemeliharaanmu kepada kami sepanjang hidup kami. Bahkan pada malam hari ini Tuhan berkenan untuk menyapa kami melalui persekutuan wilayah serentak yang kami lakukan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami pribadi demi pribadi, sehingga kami boleh melaksanakan dan mengikuti akan ibadah persekutuan wilayah serentak pada malam hari ini dengan kesungguhan hati, dan kami boleh mendapatkan berkat Tuhan di dalamnya. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa mengikuti akan persekutuan wilayah serentak ini karena berbagai macam halangan mereka atau sarana yang mereka punya tidak mendukung, ya Bapa, kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka agar mereka pun selalu dalam naungan dan lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan akan ibadah kami pada malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga pada kesudahannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di masa ini, jalan yang kita tempuh memang tidak mudah. Rasa takut, rasa khawatir, bahkan tidak berdaya. Mungkin itulah perasaan yang kita alami. Di sisi lain, keberadaan kita saat ini adalah bukti nyata penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah Sang Gembala Agung menuntun kita untuk melewati lembah yang kelam. Saudara, mari kita nyatakan iman kita melalui pujian dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia
jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gembala adalah pribadi yang tahu persis kebutuhan dombanya dan akan membawa dombanya ke tempat yang terbaik. Seorang gembala akan selalu menjaga dombanya, bahkan menjamin keselamatannya. Yesus adalah gembala yang baik. Dia tahu betul apa yang menjadi pergumulan kita. Gembala yang baik tidak akan pernah meninggalkan dombanya. Begitupun dengan Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuntun aku, Tuhan Allah. Tuntun aku, Tuhan Allah, lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Allah. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami meyakini Engkau selalu hadir di seluruh kehidupan kami, di dalam segala keadaannya. Saat ini kami juga ingin menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu
kepada Engkau yang hadir itu. Biar kiranya kami dapat diingatkan, dapat dikuatkan, bahkan juga dapat dibimbing dengan firman Tuhan itu untuk kami dapat menapaki hari-hari dalam hidup kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab saat ini akan kita ambil dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 mengatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sudah demikianlah firman Allah yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman-Nya, memelihara dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Mazmur tadi yang kita baca diyakini itu adalah sebuah mazmur yang ditulis oleh Daud. Sebuah mazmur yang di dalamnya kita bisa melihat ada pengakuan iman yang didasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang dia jalani dalam kehidupan kesehariannya, bahkan juga dengan latar belakang kehidupan pribadi Daud dalam pekerjaan sehari-harinya dahulu sebagai gembala. So, di dalam tradisi kehidupan orang-orang Yahudi, pekerjaan gembala, pekerjaan yang umum dilakukan oleh banyak orang. Tetapi pekerjaan gembala ini sangat berbeda satu dengan yang lain. Ada gembala yang bertanggung jawab, ada gembala yang kurang atau bahkan tidak bertanggung jawab. Dalam perenungannya ketika Daud merefleksikan tentang Tuhan, dia melihat dan meyakini Tuhan adalah gembalaku yang baik. So, dia melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia di dalam segala pergumulan hidupnya. Dan bahkan kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh Daud di dalam mazmurnya ini, kita dapat menangkap apa yang diyakini oleh Daud tentang Tuhan. Tuhan yang dia percayai, yang kepadanya dia senantiasa berserah. Dia yakin akan pemeliharaan Tuhan. Melihat Tuhan itu sebagai pemelihara hidupnya. Sehingga dalam ayat yang pertama, kedua, dan yang ketiga, kita melihat Daud merefleksikan Tuhannya bagaikan seorang gembala yang menyediakan makanan yang menjadi kebutuhan hari-harinya. Dengan gambaran, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan juga senantiasa mencukupkan akan kebutuhan untuk minumannya. Sehingga ia juga mengatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan sesuai di tengah-tengah padang gurun, yang namanya rumput atau air itu bukanlah barang yang gampang atau mudah didapatkan. Di tengah-tengah padang gurun, barang-barang itu, rumput hijau dan air menjadi barang yang sulit ditemukan. Tetapi gembala yang baik akan senantiasa berupaya untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan jasmani, kebutuhan keseharian dari domba-domba gembalaannya. Allah digambarkan sebagai gembala yang baik yang mencukupkan makanan, minuman, bahkan lebih daripada itu.
Sehingga di dalam ayat yang ketiga dia mengatakan juga ia menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi bukan hanya secara fisik, tetapi secara psikis pun, secara kejiwaan Allah memberikan ketenangan. So jika kita melihat Daud dalam merenungkan, berefleksi tentang kehidupan yang dia jalani, dia melihat Tuhan senantiasa memeliharakan dia akan segala kebutuhan yang ada di dalam dirinya. Maka seharusnya kita juga yang meyakini Tuhan adalah gembala yang baik, kita meyakini juga Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Di tengah-tengah keadaan yang serba sulit seperti sekarang ini, mungkin ada yang kesulitan, makanan yang semakin langka atau mahal harganya, sulit diperoleh karena keterbatasan kemampuan kita. Kita mengingat apa yang dikatakan oleh Daud bahwa Tuhan pemelihara kita. Dia akan mencukupkan seluruh kebutuhan jasmani atau kejiwaan kita. Yang kedua, kita lihat di dalam Mazmurnya juga Daud melihat dan merefleksikan Tuhan itu sebagai penjaga hidupnya. Orang yang percaya kepada Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan, juga tidak lepas dari segala persoalan yang bisa menerpa kehidupannya. Di dalam ayat yang keempat dia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Daud orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan juga bisa mengalami dia ada di dalam lembah kekelaman. Bahkan kalau kita melihat ayat atau kalimat asli dari terjemahan aslinya, bisa diterjemahkan secara rafiah dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang kematian. Sesuatu yang lebih tegas ketimbang dalam lembah kekelaman. Ada bayang-bayang kematian yang mengancam jiwanya. Tetapi kita melihat apa yang diimani oleh Daud sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang adalah gembalaku yang baik. Dia mengatakan, aku tidak takut bahaya. Alasannya sangat jelas, dia katakan, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan bukan hanya hadir dalam kehidupan kita ketika kita ada di dalam bayang-bayang kematian, ketika ada di dalam lembah kekelaman, tetapi Ia akan menjaga kita. Gada dan tongkat itu adalah dua alat yang seringkali dibawa oleh seorang gembala pada waktu itu. Gada berfungsi untuk menghalau binatang-binatang buas ataupun juga orang-orang jahat yang mengancam si domba. Sehingga domba itu tetap ada di dalam keamanan dan keselamatan karena Tuhan menjaga dengan gadanya itu. Tongkat selain untuk mengarahkan domba-domba di dalam kumpulan itu supaya selalu terarah ke arah yang benar, yang seharusnya. Kadang-kadang juga dipakai untuk mengait ketika ada domba yang mau keluar dari jalurnya, mengembalikan ke jalurnya. Tuhan terus berkarya di tengah-tengah kehidupan domba-dombanya. Ketika Daud merenungkan Tuhan yang adalah penjaga hidupnya, sehingga dia tidak perlu takut akan segala bahaya karena Tuhan menjaganya. Tuhan berkarya menyatakan kebaikannya. Maka di dalam keadaan yang seperti ini pun seharusnya segala ketakutan itu tidak muncul dalam kehidupan kita. Atau kalaupun tidak muncul lalu tidak menjadi menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan keadaan semakin memburuk. Saya mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan tentang kekhawatiran. Kekhawatiran sifat atau sikap negatif di tengah-tengah kehidupan kita yang sulit juga kita hindari. Dan dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menambahkan sehasta saja pada umur hidupnya dengan rasa khawatir itu. Maka tidak ada gunanya lah jika kita
dikuasai oleh segala kekhawatiran, ketakutan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan secara medis pun katanya, orang yang khawatir, orang yang takut dapat menurunkan imunitas tubuh kita. Maka alih-alih harusnya bukannya kita ini takut, khawatir, bukannya kita ini lebih beriman dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang selalu menjaga, memelihara, sehingga sekalipun boleh keadaan di sekitar kita susah, tetapi ada Tuhan yang terus berkarya di tengah hidup kita. Kita lihat di dalam Mazmur ini yang ketiga, Daud juga meyakini Tuhan yang adalah gembala yang baik itu. Dia adalah yang menghibur aku, kata Daud. Di tengah-tengah segala pengalaman hidupnya, tidak selamanya Daud sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan dikasih Tuhan ada di dalam kenyamanan. Berulang kali dia mengalami keterpurukan. Tapi kita lihat sudah di dalam keadaan yang seperti itu, kekuatan senantiasa Daud dapatkan dari Tuhan. Sehingga itulah yang senantiasa menguatkan dia di tengah-tengah kehidupan, dan terlebih lagi dia ingat, dia percaya bahwa Tuhan menyediakan segala kebaikan di tengah-tengah kehidupannya saat ini ataupun saat yang akan datang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam pemeliharaan kasih Tuhan, yang adalah gembala kita yang baik. Mari kita melalui Mazmur Daud ini, kita diingatkan untuk menjalani hidup yang senantiasa percaya penuh kepada Allah, yang adalah penjaga kita, pemelihara kita, bahkan Ia yang terus menghibur kita di dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus dalam Injilnya juga menggambarkan dirinya, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan pernah meninggalkan domba-domba gembalaannya. Dia akan senantiasa memelihara, menjaga, dan memberikan kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Ingat, jaminan yang Tuhan berikan bagi kita, penyertaan, pertolongan, kiranya terus menguatkan kita, sehingga kita tidak ada di dalam kekhawatiran dan kegentaran, termasuk dalam keadaan yang seperti saat ini, karena kita yakin Tuhan gembalaku yang baik. Amin. Mari kita bersatu dulu sejenak. Kita menaikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang bagi kami bukan hanya Allah yang maha kuasa, yang karena kekuasaannya maka tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun bagi kami mungkin jalan itu sudah buntu dan tidak mungkin kami lalui, terlebih lagi dapat kami atasi. Tetapi bersama dengan Engkau kami yakin Tuhan akan menolong kami dapat melewati segala hal yang menyulitkan seberapapun beratnya beban itu. Kami bersyukur juga karena Tuhan yang kami percaya dan kami kasihi, dan kami yakin juga mengasihi kami, adalah Allah yang penuh kasih. Sehingga tidak ada hal yang terlalu kecil sehingga Engkau akan mengabaikan kami, domba-dombamu ini, di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang kami alami. Tetapi tangan kasih Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tangan Tuhan yang penuh kasih akan senantiasa hadir menopang dan menguatkan kami di dalam segala pergumulan, apapun bentuknya pergumulan itu. Dan bahkan tangan kasih Tuhan yang juga akan terus menolong kami dengan berkarya untuk menyatakan keselamatan dan pertolongan bagi kami itu. Oleh karena itu Bapak, di dalam segala apa yang menjadi pergumulan yang saat ini kami alami, baik pribadi, pekerjaan, usaha, keluarga, pendidikan anak-anak kami, yang saat ini mungkin berjalan tidak seperti yang kami harapkan, maka kami ingin berserah dalam tuntunan tangan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan kiranya berikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melewatinya
dengan tetap tabah, bersabar, dan kami berjuang untuk terus keluar dari setiap pergumulan itu. Kami berdoa untuk pemerintah di dalam segala upayanya, bukan hanya untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, juga di dalam upaya untuk menghentikan dan menuntaskan penyakit ini, wabah ini, sehingga wabah ini tidak berlanjut dan dapat diatasi dengan baik. Kami mengingat para korban pandemi COVID-19, baik mereka yang terserang sakit, Tuhan kiranya berikan kekuatan, Tuhan berkati pengobatannya sehingga semua dapat menjadi kesembuhan bagi mereka. Keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih mereka yang meninggal dunia, Tuhan juga berikan kekuatan dan penghiburan sehingga mereka tidak terus berduka. Kami berdoa bagi yang terdampak karena dampak ekonomi, usahanya sulit berjalan, bahkan pekerjaannya juga dihentikan. Maka kiranya Tuhan juga mencukupkan akan kebutuhan keluarga dan pribadi mereka. Untuk para pengusaha yang saat ini juga demikian berat menanggung beban dengan berbagai macam hal yang terkait dengan usaha yang terhenti. Agar kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana sehingga para pengusaha itu juga tetap dapat memperhatikan juga setiap karyawan yang bekerja bersama dengan dia. Bukan hanya keluarga tetapi juga seluruh anggota keluarganya Tuhan cukupkan. Kami berdoa untuk mereka yang mengupayakan dapat menemukan antivirus COVID-19 untuk percobaan yang saat ini sedang dilakukan beberapa antivirus di Inggris ataupun juga di tempat lain. Tuhan berkati agar itu dapat berhasil dengan baik sehingga pengobatan yang baik maka itu akan ditemukan dalam waktu yang cepat. Kami ingin serahkan, kami ingin juga mengingat setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, agar kiranya tidak terus ada di dalam ketakutan, tetapi kami percaya dan bahkan di dalam keadaan seperti ini pun kami tetap dapat menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala kami yang baik. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nats yang melandasi persembahan kita pada hari ini, pada malam ini, diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari naikkan pujian Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku.
kuasa damai cerlang bening kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Mari kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun jalan yang kami lalui saat ini sangat sulit, tapi oleh tangan Tuhan telah menuntun kami, sehingga kami dapat terus melewatinya. Dan pada saat ini ya Bapa, sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu kepada kami membawa persembahan kami. Kami membawa diri kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup. Kiranya Tuhan berkenan. Pakailah kami ya Tuhan sebagai saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu, bagi Tuhan kami, Raja Agung Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mempersembahkan persembahan kami. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian, ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Surgawi terus menjagaku. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa, ajarlah supaya kami senantiasa hidup dengan penuh percaya kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan.
Dan kami yakin Kau gembala yang baik, terus menyertai, terus berkarya, menyatakan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan pribadi dan keluarga kami. Kami ingin mengarahkan hati kepadamu untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,